Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1131. Video ini membangkitkan kemarahan Donald. Dia tidak mengira ada yang merekam perkelahian dalam keluarga Wilson di rumah sakit. Yang lebih tidak terduga adalah video ini dirilis setelah dia mengumumkan investasinya di Wilson Group. Ini menunjukkan bahwa ada yang sengaja membidik dirinya. Orang ini menunggu sampai dia secara terbuka berinvestasi di Wilson Group, dan kemudian menamparkan wajahnya. Yang paling dia benci adalah TikTok. Platform media sosial ini sepertinya memiliki dendam pribadi pada dirinya. Terakhir kali, video duet stand-up komedi antara Cain dan Marcus, yang disebarkan oleh platform ini. Tidak ada gunanya dia menggunakan jasa kehumasan. Karena platform berbagi video ini sudah dibeli oleh keluarga kaya Eastcliff. Kemudian, saat geng pengemis adik iparnya dimusnahkan, seluruh pengguna TikTok di seluruh penjuru negeri disuguhkan video pemusnahan geng pengemis yang menyebut dirinya. Dan yang terbaru, drama keributan keluarga Wilson kembali dipicu oleh platform ini. Bukankah ini menjelaskan bahwa keluarga Wade terang-terangan menentang dirinya? Kuncinya adalah dia tidak pernah memprovokasi mereka. Jadi mengapa mereka membidik dirinya? Keluarga Webb sangat menyedihkan sekarang. Reputasi keluarga Webb telah hancur dan sangat sulit untuk dipulihkan. Keluarga Wade masih belum mau melepaskan keluarga Webb. Benar saja. Setelah video semakin populer, orang-orang di seluruh negeri mulai mencaci keluarga Webb. Reputasi keluarga Webb telah hancur. Dan sekarang mereka tidak tahu malu untuk berinvestasi pada keluarga pecundang yang tidak tahu malu seperti keluarga Wilson. Damien menemui kakak laki-lakinya Donald dan berkata, "Saudaraku, keluarga yang kamu bantu benar-benar kotor. Dia mempermalukan keluarga Webb kita. Jika boleh memberi saran, segera usir mereka. Nanti saya yang akan mengumumkannya lebih awal, bahwa kita tidak ada hubungannya lagi dengan mereka." Donald menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Itu tidak masuk akal. Sekarang sudah terlanjur, bahkan jika keluarga Webb mengumumkan penarikan modal, tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun, semua orang ingin menonton kekonyolan keluarga Wilson. Keluarga besar seperti keluarga Webb memang selalu menjadi sasaran ejekan nyata oleh orang-orang di seluruh negeri. Karena itu, Donald menghela napas dan berkata, kamu juga tahu geng pengemis, yang memberi dampak besar pada keluarga Webb. Jika dibandingkan, skandal keluarga Wilson bahkan tidak sebesar gigitan nyamuk. Jika netizen ingin marah, biarkan saja mereka marah. Damien berkata dengan marah, saya pikir keluarga pecundang semacam ini benar-benar tidak ada artinya. Lebih baik membiarkan mereka keluar sesegera mungkin. Donald bertanya kepadanya, jika kita menyingkirkan keluarga Wilson, apa reputasi keluarga Webb bisa pulih? Jangan lupa, masih banyak yang harus kita satukan. Ini hanya masalah sepele. Jika kita menyerah karena keluarga Wilson, bagaimana orang lain berani bekerja sama dengan kita? Yang harus kita lakukan sekarang adalah berdiri teguh dengan keluarga Wilson. Walaupun kita hanya berpura-pura, biarkan orang mengetahui keluarga Webb kita tidak pantang menyerah dengan rekan seperjuangan. Hanya dengan cara ini semua orang akan bersatu dengan kita untuk berurusan dengan Charlie secara bersamaan. Damien akhirnya memahami strategi saudaranya dan bertanya, saudaraku, bagaimana dengan orang-orang yang kita kirim ke Gunung Golmin terakhir kali? Donald berkata dengan dingin, mereka akan berangkat malam ini. Mereka pasti akan berhasil membawa kembali keluarga Weaver. Dan kita juga akan membunuh semua orang yang ditugaskan oleh Charlie di sana. Bab 1132. Larut malam. Di kaki Gunung Golmin, Jeffrey mengenakan jaket kulit rusa tebal dan menyeret ayahnya Jordan yang sudah tua. Mereka berjalan keluar dari pegunungan yang dalam. Baru-baru ini, suhu di Gunung Golmin telah turun sangat tajam. Suhu terendah malam hari adalah sekitar minus 30 derajat. Dalam keadaan normal, tak satu pun dari mereka ingin keluar. Tetapi karena persyaratan yang jelas, mereka harus pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan ginseng. Dengan mengumpulkan ginseng, mereka dapat menukarkan dengan makanan dan obat-obatan, serta minyak tanah dan kayu bakar untuk memanaskan ruangan. Lagi pula, di hari yang begitu dingin,
konsumsi energi untuk pemanasan setiap hari sangat besar. Sulit mengumpulkan cukup kayu bakar sendirian, dan harus mengandalkan minyak tanah. Ayah dan anak itu berlari ke gunung seharian ini. Kali ini mereka hanya memetik 6 atau 7 akar ginseng, yang hanya cukup ditukarkan untuk ransum besok. Jordan lelah dan lapar. Bibirnya berubah ungu karena kedinginan. Meskipun kesehatan Jeffrey lebih baik darinya, dia juga merasakan beban fisik yang besar. Sekarang Gunung Golmin mulai bersalju. Sangat sulit untuk berjalan di pegunungan yang bersalju, dan sangat melelahkan secara fisik. Mereka hanya bisa kembali di tengah malam sekarang. Dalam beberapa hari, bahkan harus tinggal di pegunungan pada malam hari. Jordan mengulurkan tangan dan mengambil segenggam salju, memasukkannya ke dalam mulutnya dan membukanya. Dengan bibirnya yang pecah-pecah, dia berkata, "Jika terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan hidup lama di kondisi musim dingin seperti ini. Jika saya mati, kamu harus hidup kuat sendirian. Kamu harus bisa meneruskan garis keturunan Weaver. Kamu juga harus temukan cara untuk bisa kembali ke Aurus Hill dan akan lebih baik jika bisa merebut kembali Weaver Pharmaceutical." Jeffrey menghela napas berat dan menghibur. "Ayah, jangan katakan itu. Meskipun kondisi di Gunung Golmin cukup sulit, saya bisa melihat kondisi ayah menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Dia menghela napas. "Dulu kamu tidak merawat tubuhmu dengan baik. Vitalitasmu habis lebih awal. Dan kamu tidak pernah berolahraga. Berjalan sangat sedikit. Dan tubuhmu semakin buruk setiap hari. Sekarang kamu berada di Gunung Golmin mencari ginseng setiap hari. Kamu banyak berolahraga setiap hari. Saya melihat bahwa tubuhmu jauh lebih tangguh. Dan jika kamu terus melakukannya, saya pikir kamu pasti akan hidup lebih lama." Jordan duduk di salju tebal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Saya bisa merasakan tubuh saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya biasanya akan kehabisan napas setelah beberapa langkah berjalan. Tapi sekarang saya bisa pergi ke gunung dan memetik ginseng seharian penuh." Setelah mengatakan ini, dia menghela napas beberapa kali. "Ini semua salahku. Aku tidak tahu bagaimana menghargai masa muda. Aku telah menyia-nyiakan tubuhku. Kamu harus menganggap ini sebagai peringatan masa depanmu. Jangan tiru ayahmu." Jeffrey duduk di sampingnya, dan menggunakan senter yang kuat di tangannya untuk menerangi salju putih dan pepohonan di sekitarnya. Dia berkata dengan sedih, "Jika saya ingin meniru ayah, saya tidak punya kesempatan lagi. Lihat kita di sini, di gunung dan di hutan tua. Bahkan beruang betina sedang tidur. Saya tidak bisa menemukan seorang wanita pun di sini." Jordan tidak bisa menahan senyum. Bicara soal wanita, anaknya tidak sebaik dirinya. Ketika dia masih muda, dia benar-benar dikelilingi wanita. Dan mungkin dia telah bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah dia lihat. Memikirkannya seperti ini, hidupnya ini tidaklah sia-sia. Ketika Jeffrey memikirkan wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Berbicara tentang wanita, Wendy dari keluarga Wilson adalah sesuatu yang sangat dia rindukan. Tetapi dia tidak tahu apakah akan memiliki kesempatan untuk kembali di kehidupan ini. Jika dia bisa kembali, dia harus menemukannya, walau harus menghadapi 300 pertempuran. Jordan menepuk pundaknya, menyemangatinya, dan berkata, "Saya percaya akan datang satu bagi kita, ayah dan anak, untuk kembali." Bab 1133, Keluarga Weaver, ayah dan anak, sedang bermimpi bisa kembali ke Aurus Hill. Ketika tiba-tiba angin dingin yang kuat dari kaki Gunung Golmin menerpa wajah mereka, menyebabkan mereka terjadi. Jordan menghela napas. Angin di tempat hantu ini terlalu keras. Embusan angin bertiup dingin ke seluruh tubuhku. Ayo cepat pergi. Oke, Jeffrey juga merasa sangat kedinginan. Dan buru-buru menggambarkannya. Bangkit dan menabrak salju di pantatnya. Lalu mengulurkan tangan untuk membantu ayahnya. Dia akui, selama mereka berdua tinggal bersama di Gunung Golmin, hubungan mereka telah berkembang lebih dari sebelumnya. Di masa lalu, meskipun Jordan lebih mencintai putra sulungnya, pada kenyataannya, sulit bagi orang egois seperti dia untuk benar-benar memperlakukan seseorang dengan baik. Oleh karena itu, dia sebenarnya hanya rata-rata untuk Jeffrey.
namun tetap jauh dibubarkan memperlakukan Liam. Jeffrey selalu menjadi playboy dalam keluarganya. Anak ini selalu berpikir tentang bermain dengan wanita setiap hari. Hubungan dirinya dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Hal ini terutama karena Jeffrey sering mendengarkan indoktrinasi ibunya ketika dia masih kecil. Bahwa ayahnya adalah seorang pria yang tidak peduli dengan keluarganya dan membesarkan wanita di mana-mana. Hal ini membuat Jeffrey tidak puas dengan lelaki tua itu sejak kecil. Namun, ketika mereka tiba di Gunung Golmin, ayah dan anak itu harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Yang membuat keduanya melepaskan segala prasangka satu sama lain dan menjadi semakin bergantung pada satu sama lain. Semua orang tahu bahwa seseorang tidak dapat kehilangan satu sama lain dalam lingkungan seperti itu. Jika orang lain hilang, orang yang tersisa tidak akan memiliki keberanian dan kemampuan untuk terus hidup. Ayah dan anak itu berjalan dari kaki gunung menuju cahaya yang jauh. Tempat di mana ada cahaya adalah desa tempat mereka tinggal. Berjalan melewati kaki gunung, masih ada 3 atau 4 mil. Ketika ayah dan anak itu berjalan, Jeffrey berkata, "Ayah, seorang pemburu di desa, Tuan Lange, baru saja berburu rusa di gunung kemarin. Saya mendengar bahwa daging rusa itu enak. Apa kamu ingin mengunjungi rumahnya nanti? Kita coba minta 2 potong daging." Minta dagingnya. Jordan menghela nafas. Orang dengan nama belakang Lange ini sangat pelit. Terakhir kali dia berburu babi hutan besar dengan berat lebih dari 500 kg. Saya meminta sepotong usus babi, tapi dia tidak mau memberikannya. Dia ingin saya memberi uang. Setelah berbicara, Jordan memarahi. "Apakah kamu tahu nama Tuan Lange ini?" Jeffrey menggelengkan kepalanya. "Bagaimana saya bisa mengetahui namanya? Hanya mengetahui nama di belakangnya, Lange." Jordan meludah ke tanah dan berkata dengan nada menghina, "Dia seorang pemburu yang tidak tahu cara menulis namanya sendiri. Nama lengkapnya Williamson Lange." Saya pernah bertanya kepadanya, bagaimana ejaan Williamson? Bisakah dia menulis namanya sendiri? Coba tebak apa yang dia katakan. Jeffrey bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang dia katakan? Jordan bersenandung dan berkata, "Dia mengatakan dia hanya bisa menulis Lange. Dan sama sekali tidak bisa mengeja dan menulis Williamson." Jeffrey berkata sambil tersenyum, "Jika saya mengetahui lebih awal, saya akan mengajarkannya cara menulis. Saya akan mengajarkannya menulis. Dan sebagai ketidakseimbangannya saya akan meminta 2 kati daging sebagai uang sekolah." Jordan berkata, "Kamu juga ingin menanyakan dagingnya. Bahkan jika kamu meminta kulit babi, dia tidak akan memberikannya." Jeffrey berkata, "Saya pikir sekarang dingin. Dan di luar puluhan derajat di bawah nol. Rusa yang dia buru pasti telah dipotong-potong olehnya. Dan dagingnya digantung di halaman untuk dibekukan. Nanti kita melompati pagarnya dan mengambil sepotong daging. Lumayan untuk nutrisi tambahan." Ketika Jordan mendengar ini, dia segera berkata, "Kalau begitu cepat dan sembunyikan ginseng yang kamu gali hari ini di lenganmu. Jangan berikan padanya. Besok kita bisa menggunakan potongan ginseng ini untuk direbus dengan ketan nasi. Ini akan menjadi suplemen yang luar biasa. Oke, ayah bisa andalkan aku." Dengan mengatakan itu, Jeffrey mengeluarkan ginseng dan memasukkannya ke dalam celana. Ginseng, yang sangat dingin, berpura-pura ke dalam celana dalamnya. Dan dia berteriak. Jordan berkata dengan ekspresi jelek, "Mengapa mengurung diri di situ? Bagaimana kita bisa makan ini besok?" Jeffrey berkata, "Tidak apa-apa. Tinggal dicuci saja beberapa kali. Tidak ada tempat lain untuk menyembunyikannya selain di selangkangan. Mungkin suatu saat nanti mereka akan menggeledah tubuh kita. Kita tidak tahu." "Oke," Jordan berkata tanpa daya. "Kalau begitu besok kamu harus mencucinya beberapa kali. Yang terbaik adalah merebusnya dalam air mendidih." Jeffrey mengulurkan tangannya. "Oh, ayah, kamu tidak mengerti. Jika kamu merebus ginseng dalam air panas, semua nutrisi akan larut ke dalam air." Bab 1134. Jordan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Kalau saja aku bisa membuat 2 jeans anggur, saya bisa membuat ginseng dengan anggur dan minum saat dingin saat pergi ke pegunungan, pasti sangat enak." Jeffrey berkata, "Janda Leanesep sepertinya bisa membuat anggur.
Saya akan membawanya pada waktu lain. Mungkin dia menyimpan anggur di rumahnya. Ayah dan anak itu berjalan sambil berlandaskan angin yang dingin. Setelah lebih dari setengah jam, mereka tiba di pintu masuk desa. Keduanya tidak segera kembali ke rumah subur mereka, tetapi pergi ke rumah Williamson di desa dalam kegelapan. Meskipun kaki Gunung Golmin buruk, semua orang tidak kekurangan. Semua orang bergantung pada gunung untuk mencari nafkah dan makanan. Di masa lalu, orang-orang dari seluruh desa sering pergi ke gunung untuk berburu. Tetapi sekarang sebagian besar anak muda keluar ke merantau, dan tidak banyak lagi orang yang berburu. Tuan Lange adalah satu-satunya pemburu profesional di seluruh desa. Jika ada orang di desa yang ingin makan daging buruan, dia akan mengambil uang atau barter dengan barang. Tetapi mereka berdua kali ini tidak akan menukarkan sesuatu untuk mendapatkan daging. Jeffrey sudah lama tidak makan daging, karena dia sekarang miskin setiap hari dan tidak mudah untuk makan. Dia tidak memiliki barang tambahan untuk ditukar dengan daging. Hari ini dia benar-benar menginginkan daging. Dan Tuan Lange baru saja berburu rusa kemarin. Jadi dia tergerak untuk mendapatkan daging dan payudaranya. Ketika dia sampai di luar tembok rumah Tuan Lange, Jeffrey menarik bagian atas tembok dan melirik ke dalam. Benar sekali. Ada potongan daging yang tergantung di halaman. Jadi dia berbisik kepada ayahnya Jordan. Kamu berbaring di sini. Aku akan menyentuh pundakmu untuk melompat. Jordan benar-benar serakah. Jadi dia dengan cepat berjongkok di sudut dinding, membiarkan Jeffrey menginjaknya, dan melompat ke dalam halaman sendirian. Jeffrey dengan cepat berhasil mencuri kaki rusa. Dia menggantungnya di pinggang dan memasangnya keluar. Begitu dia turun, dia dengan bersemangat berkata kepada ayahnya, kaki ini kurang dari 10 pon, cukup untuk kita berdua makan seminggu. Oke, Jordan mengepalkan tangan dengan penuh semangat. Ada hari-hari mereka tidak makan daging. Kali ini ada begitu banyak daging. Mereka bisa bersenang-senang. Ayah dan anak itu bersemangat untuk kembali. Tiba-tiba, lebih dari memikirkan, pria bertopeng berpakaian hitam menghambur keluar dari kegelapan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya memegang senjata. 7 atau 8 orang memegang pisau. Dan 5 atau 6 orang memegang pistol. Ayah dan anak itu ketakutan. Jeffrey berkata dengan wajah sedih, saudara-saudara, kami hanya mencuri daging untuk dimakan, jadi tidak perlu berlebihankan. Jordan juga terlalu ketakutan, dan dengan cepat berkata kepadanya, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan dagingnya. Jeffrey buru-buru melemparkan kaki rusa itu ke tanah, dan langsung memohon belas kasihan. Semuanya, tolong angkat, ampuni kami. Selusi orang mengelilingi ayah dan anak itu. Dan salah satu dari mereka berseru, apakah kalian Jordan dan Jeffrey? Jordan mengangguk kosong dan bertanya, apa yang akan kalian lakukan? Pria itu berkata dengan dingin, kami dikirim oleh keluarga Webb di Sudbury untuk menyelamatkan kalian. Mobil sudah menunggu di pintu masuk desa. Kalian bisa ikut dengan kami sekarang. Kami akan segera membawamu kembali ke Aurus Hill. Ketika ayah dan anak itu mendengar ini, mereka tercengang dan terpana. Segera setelah itu, mereka berdua menangis. Keduanya saling berpandangan dan menangis bersama. Sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dia masih punya kesempatan untuk kembali. Jadi ayah dan anak itu tergeletak di tanah merawat satu demi satu. Menangis sambil membungkuk. Terima kasih atas kebaikan dan kebaikan kalian. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian dalam hidup ini. Bab 1135. Terakhir kali seseorang datang untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Weaver. Tapi mereka sudah ditangani sebelum mereka bisa mendekati rumah keluarga Weaver di Gunung Golmin. Dan itu semua tanpa diketahui oleh mereka berdua. Pada saat ini, keluarga Webb ingin mencoba menculik mereka kembali. Keduanya sangat bersemangat sehingga mereka segera mengikuti satu sama lain kembali ke Aurus Hill dengan mobil. Ketika sampai di pintu masuk desa, Jordan bertanya kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya. Kami tidak berteman dengan keluarga Webb. Mengapa mereka menyelamatkan kami? Pria itu berkata dengan dingin. Tuan Webb dan kalian memiliki musuh yang sama. Musuhan yang sama, Jordan bertanya dan bertanya. Siapa itu? Pria itu menyeringai dan berkata, Charlie Wade. Jordan dan Jeffrey tiba-tiba membeku.
ternyata melibatkan Charlie memprovokasi keluarga Webb. Mereka adalah keluarga pertama di wilayah selatan. Setelah memprovokasi mereka, tampaknya Charlie tidak bisa menghindari kematian. Namun, beruntung juga Charlie memprovokasi keluarga Webb, sehingga keluarga Webb menyelamatkan mereka dari Gunung Golmin, tempat yang terkutuk. Ayah dan anak ini sangat bersemangat. Mereka sudah sampai di pintu masuk desa. Beberapa kendaraan off-road telah diparkir di sini, dan mesin mobil tidak dimatikan, menunggu bantuan. Ketika semua orang ingin masuk ke mobil, tiba-tiba terdengar suara ledakan di salju. Segera setelah itu, seorang pria berpakaian hitam di sebelah mereka berdua tertembak dan jatuh ke salju. Kemudian, terdengar lagi suara tembakan kedua. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Webb langsung mengeluarkan pistol mereka untuk melawan. Ada suara tembakan dan teriakan di mana-mana untuk sementara waktu. Karena tempat ini terletak di kaki Gunung Golmin dan jauh dari kota, malam di sini sangat gelap. Ketika peluru ditembakkan, ada kilatan api satu demi satu di sekelilingnya, yang terlihat sangat menakutkan. Desa yang damai ini tidak pernah mengalami pertempuran besar seperti ini. Mendengar suara tembakan, penduduk tidak berani keluar rumah. Anjing-anjing di desa menggonggong dengan pembohong. Mereka saling menembak. Sebagian sudah tertembak dan terjatuh. Orang-orang Donald berteriak, "Semuanya, masuk ke mobil. Ada penyergapan." Setelah itu, peluru dari dalam kegelapan berterbangan ke kendaraan off-road. Baku tembak berlanjut, dengan cedera di kedua pihak. Namun, orang-orang dari keluarga Webb yang lebih dirugikan. Karena mereka berada dalam terang dan yang lainnya dalam kegelapan. Ayah dan anak keluarga Weaver berbaring di tanah terpencil. Melihat Ebrua bingung. Melihat semakin banyak anggota keluarga Webb yang jatuh. Melihat situasi, kelompok orang keluarga Webb ini tidak akan bertahan lama. Beberapa menit kemudian, hampir semua orang yang dikirim oleh keluarga Webb sudah ditembak mati. Hanya tersisa satu pengemudi yang melarikan diri dengan panik di dalam mobil. Semua yang lain tertinggal di kaki Gunung Golmin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.